Selamat malam jam cerah buat kita semua. Sebelumnya yang saya hormatin para tim relawan, betul ya relawan ya? Kan relawan semua nih, relawan Dapil 1, kawan-kawan semua, dan tidak lupa yang saya hormatin para tokoh masyarakat di RT berapa tadi? RT 5 ya, RW 08. Ya itulah antara RT 5 RW 08. RT 5, RT 8. Oh RT 5 dan RT 8. RT 5 dan RT 8 di perumahan Firdaus, Taman Firdaus. Ya, Desa Cikarang Kota ya, betul ya, kelurahan Cibarusah Kota. Ya, Banget Cikarang. Oke, terima kasih. Saya sebelumnya mohon maaf terlambat karena saya pikir waktunya setengah jam nyampe, nggak taunya 1 jam lebih dari CBL ke sini jauh, nggak taunya dari CBL ke sini jauh, lumayan jauh kan. Saya tinggal di Cibitung, CBL. Seperti biasa saya perkenalkan diri dulu lah ya. Nama Sarino, saya punya anak 4. Yang pertama sudah lulus kuliah, kerja masih kontrak juga gitu. Artinya hebat sekarang ini kerja, lulusan S1 pun kerja kontrak kan gitu. Terus yang kedua masih kuliah di UI Jogja sana, terus yang nomor 3 SMP, nomor bontot SD. Jadi itu sekilas yang bisa saya perkenalkan. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Bais terkait dengan program-program Partai Buruh nanti di DPR RI dan Bung Ibnu di DPRD Kabupaten, sedikit saja saya menambahkan bahwa yang harus kita sampaikan ke masyarakat yang pada intinya adalah saat ini masyarakat pasti dalam tanda petiknya pertama belum kenal partai buruh, partai apa gitu kan gitu, partai baru. Jadi kalau partai baru pasti pemikirannya nanti nggak lolos kan gitu. Nah itu yang harus bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa partai buruh ini beda dengan partai-partai yang lain. Kalau partai-partai yang lain ini adalah sebagai juragan, jadi bikin partai dulu, baru bikin underbow-nya. Underbow itu bawahan partai, bisa aja organisasi-organisasi lainnya dalam bentuk kepemudaan, serikat, dan organisasi-organisasi jenis yang lainnya. Nah kalau partai buruh kebalikannya, partai buruh ini justru adalah underbow dari serikat buruh, serikat pekerja, karena juragannya adalah serikat buruh, serikat pekerja, juragannya partai buruh, sehingga sedikit berbeda. Nah maka apa yang dilakukan oleh partai buruh harus selaras dengan pendirinya, serikat pekerja, serikat buruh. Nah itu harus dipahamkan kita oleh kepada masyarakat. Karena apa yang membedakannya? Nah kalau yang membedakannya partai lain itu ya apa yang dilakukan dia adalah berdasarkan kepentingan partai. Tapi kalau partai buruh adalah apa yang dilakukan adalah berdasarkan kepentingan serikat di atasnya, baik serikat pekerja, serikat petani, serikat nelayan, dan serikat-serikat yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Nah itu yang menjadi dasar kita sampaikan kepada masyarakat. Dan sangat juga yang penting, yang paling penting adalah bahwa menjelang pemilu pasti semua caleg janji manis, kan gitu ya, lebih gitu ya teman-teman ya Bapak. Nah ini yang membedakan juga dengan kita partai buruh, kan gitu. Kalau partai buruh janjinya bukan janji manis, janji pahit dulu yang kita sampaikan. Karena ya regulasi-regulasi yang ada ini kan emang betul-betul mengebiri kita, mendegradasi terkait dengan hak rakyat, hak kaum buruh dan kaum pekerja. Nah selama ini karena kita yang juga partai buruh ini pengurusnya pun juga adalah buruh, sebagai pengurus serikat buruh, calegnya pun juga buruh, kan gitu. Calegnya pun
juga buruh. Nah, sehingga pasti merasakan betul gimana kita saat kita ini bekerja, karena kita harus yakinkan kepada masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam komplek perumahan seperti ini gitu, seperti ini tidak terpikir tentang apa sih itu serikat buruh, serikat pekerja gitu. Kalau kita hidup di perumahan biasanya gitu ya, teman-teman kan gitu ya Bapak ya. Biasanya begitu. Beda dengan kalau kita di pabrik, kita kan bukan orang pabrik. Tapi yang harus dipahami bahwa adalah untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk nyekolahkan anak kita, untuk ngasih makan anak istri kita, adalah upah, dari upah juga gitu. Dari upah dari sehari-hari kita bekerja di pabrik, atau sehari-hari kita bekerja di perusahaan lain, atau di PT lain, atau apapun namanya. Kita bekerja dalam posisi-posisi itu sehingga mendapatkan upah. Nah, kecuali emang yang wira swasta. Tapi dari prosentase, karena juga di sensus gitu. Saya sensus kecil-kecilan aja di kompleks saya sana, di perumahan di daerah Cibitung sana. Karena kebetulan juga cukup lama saya tuh jadi RW, cukup lama banget aja Pak Haji gitu dulu. Jadi sampai 3 periode lebih, bahkan 4 yang kemarin masih terpilih, cuman kan kebetulan kita buat aturan sama kayak serikat biasa. Begitu sudah menang, mundur supaya nomor 2 naik gitu. Kalau gitu kan nggak ada pemilihan lagi kan gitu. Nah, dari itu kita sensusnya itu, dari saya sampaikan, mayoritas adalah buruh dalam konteks di perumahan yang mengandalkan betul pendapatan kita dari bekerja di pabrik, bekerja kita di beberapa perusahaan atau di PT-PT yang lain. Nah, begitu bicara begitu, artinya apa? Untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dari upah buruh. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh teman-teman serikat buruh, serikat pekerja di pabrik-pabriknya yang saat ini teman-teman memperjuangkan tentang upah, tentang status hubungan kerja, dan hak-hak lainnya lah, termasuk tentang tunjangan-tunjangan sebagainya. Itu yang kita dapat. Maka setiap perusahaan kan beda-beda. Ada yang mungkin upahnya hanya UMK, bahkan UMK plus, ada yang sekian. Nah, itulah yang kita bawa pulang untuk kehidupan kita bermasyarakat. Nah, dalam posisi itu artinya apa? Artinya kita harus sampaikan kepada warga masyarakat. Gitu, disinilah Partai Buruh hadir. Hadirnya Partai Buruh itu untuk itu. Untuk salah satu tadi memperjuangkan bagaimana kehidupan tadi, khususnya buruh, umumnya adalah seluruh rakyat kecil yang selama ini termasuk ini yang belum nyampe ke masyarakat. Karena apa? Terkadang masyarakat pun kita ngomong sama tetangga kanan kita, apa sih, masih malu-malu juga kadang kita ya gitu untuk memperkenalkan Partai Buruh, karena kita belum punya bahan. Kita belum punya bahan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nanti partai juga sama, kalau udah jadi begitu. Nah, paling kalau nanti sudah jadi ya begono yang udah. Nah, itulah yang akan kita coba. Seharusnya gini, semua caleg hanya modal banner, modal stiker, bahkan modal amplop. Mereka nggak pernah punya program. Kalau ditanya apa programnya, nanti sebagai terpilih dari dewan, pasti yang mereka sampaikan belum tentu yang mereka kuasai. Dan disinilah Partai Buruh, teman-teman caleg Partai Buruh, kalau ditanya programnya apa, ya karena kesehariannya sudah bergelut di bidang itu, jadi bisa menyampaikan kepada warga masyarakat. Nah, sehingga kondisi saat ini termasuk dalam tanda petiknya gitu, kondisi negara yang diatur sewenang-wenang oleh para pemangku kebijakan, ya karena tadi dewannya yang terpilih itu di saat dia mencalonkan, dia nggak pernah program. Yang penting pokoknya saya jadi, targetnya hanya itu. Nah, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham, dan mengerti tentang kehadiran Partai Buruh, tujuannya Partai Buruh. Nah, dalam konteks itu juga yang harus juga emang kita harus menyampaikan banyak hal apa? Apalagi nih menghadapi tentang pengusungan calon presiden, pasti juga muncul pertanyaan, siapa Partai Buruh yang diusung? Kan gitu ya.
Nah ini kita kan harus membedakan sebenarnya. Kalau kita sebagai warga masyarakat yang betul-betul peduli terhadap kita, karena kita kepada kehidupan kita sehari-hari, peran DPRD, DPR kabupaten, provinsi, termasuk RI, ini kan berbeda dengan peran pemerintah. Karena sebagai legislasinya, dia yang membuat peraturan, dia yang mengawasi tentang kinerja dari eksekutif atau pemerintah. Jadi jangan juga berkutat kalau justru yang kita usung presidennya, kan gitu nih, yang jadi nanti keputusan presiden apapun ya seperti saat ini nih, karena DPR-nya ini kan ya seia sekata dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah memutuskan itu, DPR-nya ketok palu, jadi nggak ada yang ngawasin, nggak ada ngawasin. Justru seharusnya itu kita lakukan. Maka kalau dibolehkan oleh undang-undang, seharusnya, dan saya yakin kita nggak harus perlu ngusung calon presiden kalau dibolehkan oleh undang-undang. Karena siapa? Ya kita belum bisa ngusung, orang kita kursi aja belum punya, gimana mau ngusung presiden? Tapi karena itu perintah undang-undang, kalau nggak kita ngusung presiden, besok nggak boleh ikut pemilu, mau nggak mau, ya suara kita titipkan kepada orang ataupun pada calon presiden yang kita nggak sepaham dengan kita apapun itu, karena dia bukan dari partai buruh. Tujuannya apa? Karena kalau nggak kita ngusung, kita nggak bisa ikut pemilu. Nah untuk itu maka itu juga harus disampaikan. Jadi kepada warga masyarakat, bukan karena kita misalkan besok ngusung si A, calon presiden A atau si B, oh kita sepaham, enggak, karena keterpaksaan saja. Paksanya apa? Karena perintah undang-undang. Kalau boleh kita bisa ngusung Bung Haji Bais sebagai presiden, kan gitu ya, Bung Haji Bais, ya, atau Bung Said Iqbal. Itu yang kita inginkan sebenarnya, yang benar-benar emang rohnya dari kita, dari buruh. Tapi persoalannya adalah bahwa itu mobil nggak bisa masuk ya. Mobil. Jack, arahkan ke sana. Oh, udah ya? Ya. Balik. Muter doang. Nganter kali. Oh. Ya, itu kawan-kawan tadi yang sampaikan bahwa kita harus menyampaikan kepada masyarakat itu. Jadi jangan terus karena kita dukung si A, kita ngusung si A, bahwa arah perjuangan partai buruh sama seperti calon si A, si B. Karena bedanya gitu tadi. Sebenarnya kalau dibolehkan undang-undang, ya kita ngusung sendiri atau nggak ngusung sama sekali. Tapi karena kita belum memenuhi tentang syarat tentang presiden resutnya, sehingga mau nggak mau kita menitipkan itu. Nah itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tujuan kita adalah bagaimana mengembalikan kembali lagi bahwa hak-hak kaum buruh, hak-hak rakyat kecil, hak nelayan dan sebagainya itu bisa kembali lagi terangkat secara marwahnya, secara tentang aturannya. Karena banyak peraturan-peraturan yang justru mendegradasi hak, kalau khususnya kaum buruh lah ya, kaum buruh, kaum nelayan, bahkan petani gitu. Petani apalagi ada namanya proyek strategis nasional, kalau sudah ditentukan itu proyek strategis nasional, maka seperti zaman Orde Baru dulu. Begitu wilayah itu ditentukan sebagai proyek strategis nasional, maka rakyat yang ditinggal di situ harus digusur. Harga pembebasannya berapa? Suka-suka pemerintah. Nah itu. Nah ini kan yang nggak dipahami gitu. Tapi karena kenapa? Ya kita harus memang secara perlahan menjelaskan kepada masyarakat itu supaya masyarakat paham juga hal seperti itu tadi. Nah persoalannya kan gitu, masyarakat kadang-kadang tadi sampaikan kesan politik begitu. Nah ini kita harus jelaskan, kalau kita pengen merubah, ya kita harus yang merubahnya. Artinya apa? Ya kita sendiri. Ya emang berat, pasti berat.
Dan saya yakin bukan hanya di Cibarusa, kan gitu, di beberapa titik yang saya datangin. Kebetulan kalau provinsi ini dengan DPR RI beda dikit saja gitu. Kalau DPR RI lebih luas, Kerawang, Purwakarta. Kalau provinsi kan seluruh kabupaten Bekasi, mulai dari Muara Gembong, Babelan, Tarumajaya sampai Cibarusa, Bojongmangu, Pebayuran. Gitu, ruang lingkupnya luas banget. Dan secara perlahan hampir semua setiap dengan konstituen yang saya temuin juga masih bingung mereka. Maka secara perlahan yang harus kita jelaskan. Gitu. Contoh kemarin di daerah Muara Gembong ada beberapa perusahaan di sana itu udah bertahun-tahun masyarakat di situ tinggal di situ, sampai hari ini sertifikat tanahnya aja belum punya, gitu contoh gitu. Padahal itu udah sampai turun temurun mereka tinggal di situ. Yang herannya juga mereka sudah bayar pajak, rumah tanahnya masih belum ada sertifikatnya, dan itu satu desa. Nah ini kemarin contoh gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang harus kita jelaskan bahwa itu ada hak rakyat yang harus dimiliki. Nah selama ini banyak pejabat, banyak dewan yang hanya sekedar gugur kewajiban datang menjanjikan enggak. Maka kemarin saya sampaikan di Muara Gembong juga gitu, kita akan bantu selama warga serius. Bahkan nggak sejauh di Cikarang kota itu, di tengah kota ada satu wilayah itu yang sama nggak punya sertifikat, padahal penduduknya udah padat banget itu. Penduduknya itu udah padat, udah berapa, ada kemarin ada 18.000 pemilih satu wilayah itu, sama sertifikatnya juga nggak ada. Nah hal-hal kayak gini yang kita temukan di lapangan, padahal itu kan jelas-jelas hak. Saya kira harus jelaskan itu, dan disitulah Partai Buruh hadir. Nah maka untuk warga Cibarusa, apalagi warga Cibarusa ini terkenal tentang air yang susah ya, betul ya? Ya, air yang susah. Nah, seharusnya kan kalau diseriusin, nggak ada cerita sebenarnya, nggak ada susah. Apa susahnya sih menganggarkan? Sini PDAM ya, bener ya? PDAM kan, ya, PDAM. Nah wilayah lain bagaimana? Kan gitu nih. Contoh kan masih di sini banyak juga nih. Nah harusnya kan pemerintah daerah membuat itu. Setiap itu harusnya, masa nggak bisa sih PDAM itu kan air dari tanah yang dikelola, harusnya nggak bayar nggak kira-kira di sini? Hah? Masih bayar kan? Nah, padahal itu kan tugasnya pemerintah daerah. Masa masih bayar PDAM? Anggarannya kemana? Kan gitu ya. Hanya paling untuk pengelolaan air dan sebagainya dong, itu air bukan beli airnya, paling hanya perawatannya saja kan gitu. Perawatannya masa nggak bisa dianggarkan dari pemerintah daerah? Nah contoh-contoh gitu. Nah itu yang harus kita sampaikan kepada warga masyarakat. Disitulah Partai Buruh hadir untuk sekali lagi untuk memberikan perlindungan hukum dan termasuk untuk memberikan hak-hak rakyat, khususnya hak rakyat kecil yang selama ini selalu terpinggirkan. Apalagi kalau calegnya sudah jadi, ya sudah dianggapnya sudah. Nah di situ Partai Buruh yang harus terus konsekuen dan konsisten terhadap apa janji-janji di dalam kampanyenya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya terima kasih banyak sudah diundang hadir di Cibarusa, suatu kebanggaan yang luar biasa dari saya. Berkat Partai Buruh saya bisa bersilaturahmi ke sini kan gitu nih, karena kalau nggak ada Partai Buruh nggak bisa silaturahmi ke sini, karena dengan banyak silaturahmi itu akan setidaknya membuat diri kita, jiwa kita semakin sehat, dan insya Allah semua dipanjangkan umurnya kan gitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.